saya telepon Miss Yuni dulu gimana gitu. Kita sambungkan sama itu ya, Oke, sama keponakannya ya, Miss. siap, Ya. sambungan. Makasih banget, Miss. Ini orangnya soalnya mbaknya lagi sakit. Yang stroke itu lagi ngedrop. Gimana kok nggak bisa? Kok nggak bisa nambah ya, Miss? Ditambah dulu alon-alon. Di shred dulu, dipindahkan dulu. Kamu posisinya ada di mana? Keluar dari itu dulu. Kalau saya di Hong Kong, Miss. Bukan, maksudnya posisi HP-nya, orang posisimu, posisi HP-nya. Posisi HP-nya di sini, Miss. Ini kenapa ya? Kalau HP-nya minta dilem biru ini. Ayo. Apa harus ini dulu, Miss? Ini gimana, Miss? Nggak bisa digabungkan, Miss? Bentar. Siapa sih? Anak yang namanya itu Munawir yang dari tadi itu loh. Siapa namanya? Munawir. Munawir ya, Munawir. Dari tadi telepon. Sebentar. Tak cariin dulu ya. Iya. Oke, Miss Yuni menyambungkan. Kenapa katanya? Halo? Halo? Halo. Ya, halo. Gimana, Mas? Ya, yang halo. Halo. Nah, gimana, Mas? Gimana? Ya, itu Miss yang kemarin meninggal dunia di Arab Saudi. Siap. Itu kan jenazah sudah dimakamkan. Kemudian dari orang Indonesia yang ada di Arab Saudi sana, temannya almarhum, itu selalu ngotot minta dibuatkan surat puasa. Yang mana surat puasanya itu nantinya akan ditujukan kepada Toya. Itu yang nanti untuk pencairan dana dari Arab Saudi. Mas, suaranya saya yang itu dipelanin mungkin. Siap. Ya, jadi yang namanya Toya itu selalu ngotot untuk membuat surat puasa yang menggunakan pengacara. Nah, itu nantinya kalau katanya dana itu sudah ada, tinggal menunggu surat kuasa dari pihak ahli waris yang nantinya dana akan dicairkan sama Pak Toya. Nah, dari Pak Toya kemudian nanti akan ditransfer ke ahli waris. Terus terang itu membuat kami itu menjadi ragu. Apa memang seperti itu prosedurnya, Miss? Kemarin kan Pak Martin sudah bilang, kan kalian itu untuk organnya katanya digratiskan, benar nggak sih? Iya, kemarin sudah saya berikan suratnya, ketikannya semua sudah saya berikan ke Pak Martin. Nah, berarti kan itu mengenai organnya itu jadi didonor atau tidak, karena kan jenazah sudah dimakamkan. Iya, tapi kenapa kok nggak gini loh Mas, jangan mendonorkan itu gratis, karena bagaimanapun nggak ada yang gratis di rumah sakit itu. Jadi kalau memang dikasih uang, kenapa istrinya bilang digratiskan? Karena tetap aja akan dijual. Ya, iya Miss. Emang awalnya dari pihak Arab Saudi itu bahasanya donor, maka dari pihak keluarga itu mengikhlaskan. Nah, kalau yang masalah katanya ada kompensasi dari pemerintah, itu yang sekitar 50.000 real itu dari pihak pemerintah. Anda tahu terkait dengan donor itu ada apa tidak. Intinya kalau memang ada yang 50.000 real itu, apakah kalau mau ditransfer ke Indo itu harus melalui orang lain yang ada di Arab Saudi sana? Oke, bisa dipertanggungjawabkan nggak itu yang namanya Pak Toya?
Ya itu masalahnya, menurut teman-temannya yang ada di Indo, yang sudah pulang ke Indo, itu katanya orangnya amanah. Oke, boleh nggak ditanyakan juga pada pemerintah? Maksud saya adalah saya kan sudah memberikan nomor-nomor pemerintah ke Bapak itu. Konfirmasi sama mereka. Nomor-nomor yang dari mana, Miss? Kan ada juga dari pemerintah toh yang seperti sama dari Jawa Tengah kan? Iya, Jawa Tengah. Pak Puji sudah menghubungi sampean? Mas Dadi? Belum, baru Pak Huda. Pak Huda. Iya, Pak Huda. Karena mungkin gini, mungkin ya kalau saya ada di Hong Kong, mungkin uangnya tidak bisa ditransfer ke Indonesia, harus melalui orang yang punya KTP Hong Kong. Mungkin bisa jadi seperti itu juga. Iya. Nah, Ya, tapi itu kalau yang- langsung ke Indonesia kan nggak bisa. Iya. Nah, ini menurut saya ya, tapi saya kan nggak tahu nih sistemnya di Arab Saudi. Ya kalau orang bilang amanah nggak apa-apa, tapi harus ada hitam di atas putih lah Bapak. Iya, betul, Miss. Makanya kami juga, ya, nggak ragu sih, nggak usul juga tidak. Cuma, apa memang teknisnya seperti itu, harus ke tangan rekening orang lain dulu. Malah dari pihak Arab Saudi pun menanyakan, ada nggak dari Indo yang bisa dipercaya saudara atau yang ada di Arab Saudi? Itu menanyakan seperti itu. Saya bilang untuk yang terdekat tidak ada. Paling ada itu Pak Toya, yang satu majikan, memang itu satu negara, yaitu di Indonesia. Nah, itu pun dari pihak Arab Saudi pun menanyakan Pak Toya itu bisa dipercaya apa tidak. Nah itu makanya hitam di atas putih dulu. Kalau enggak ya Iya. kita viralkan aja Pak, kalau uang jenazah aja dimakan orang, bener nggak? Nah, yang masalah lagi itu Pak Toya itu menuntut untuk dibuatkan surat kuasa yang melalui pengacara itu, Miss. Nah, ini yang sangat aneh dan meminta uang 10% tadi. Karena Bang Martin kemarin tuh mempertanyakan kenapa organ tubuhnya kalian ikhlaskan sementara di sana dijual. Nah, ini sebenarnya siapa yang dapat uangnya bukan kalian. Makanya Pak Martin bilang, Miss Yuni, kita ngurusin kasus besar. Lah kalau kasus kayak gini otomatis kan mereka antara iya dan tidak. Bingung Pak Martinnya, Mas. Iya, Gini aja. Minta pendampingan Mas Huda untuk dicarikan pengacara. Kalau memang harus bayar, tidak harus sekarang. Bisa nggak? Suruh Mas Huda untuk mencarikan. Iya, ini memang rencana mau ke Mas Huda. Siap. Cari langsung Mas Huda aja ya. Iya. Nah, hubungi Mas Huda. Kalau memang teknisinya harus membayar pengacara, tapi enggaklah sekarang. Dikit-dikit 200, 500, 5 juta kan nggak mungkin juga, Pak. Makanya bisa dipercaya juga. Cari di Mas Huda. Iya. Terima kasih, Miss. Nanti Siap. saya Infokan lagi ya. Infokan lagi ya. Oke, siap. Ya, Siap. Terima kasih ya. Oh. Jadi kemarin Pak Martin mengatakan agak bingung itu donorkan apa enggak, karena kalau didonorkan terus kalian dapat uang itu hitungannya agak ribet, tapi katanya istrinya mengikhlaskan. Lah kalau diikhlaskan ya udah nggak apa-apa gitu loh, karena Pak Martin nggak boleh ikut campur. Saya juga ini bingung kan, habis itu dia itu kan dapat chat itu ya, terusan dikirim ke saya. Lah saya ini ini apa ya, setelah saya artikan kok masalah komersial, terusan Pak Martin juga bilang lah almarhum, istri almarhum dan keluarganya kan katanya nggak mau dikomersialkan. Jadi saya bingung dari semalam. Nggak boleh, soalnya kenapa? Nggak boleh dikomersialkan, bohong. Karena kita donor darah nih, kita kan nggak dibayar juga nih. Tapi untuk menjaga darah tersebut kan harus taruh di freezer, dirawat, terus yang ngambil itu juga harus itu tetap aja dijual. Iya, betul. Nah, jadi kalau kalian bilang dilarang komersialkan itu tidak mungkin. Makanya Pak Martin kan tidak setuju. Tapi kalau kalian bisa ngomong seperti itu, Pak Martin nggak bisa ngomong. Bingung ya, Miss. Iya, nggak bisa. Saya juga akhirnya bingung. Berarti kan kalian cuma ingin ambil uang yang 50.000 real itu aja. Ya udah nggak apa-apa. Itu pakai pengacara biasa saja. Yang kompensasi itu katanya, Miss, biar buat
bayar utang di Ya rumah, udah, berarti katanya ya itu cari almarhum sama cari istrinya Mas itu. Huda aja untuk tanyakan pengacara biasa saja. Kalau Pak Martin kan ranahnya internasional nih. Berarti kan ini bukan, ini cuman kompensasi saja. Kalau masalah donasi, donasi, donor itu nggak boleh sebanyak diikhlaskan. Tapi ya sudah, karena itu tetap akan dijual, organnya itu tetap dijual. Iya, jualnya kan mahal. Ya udah nggak apa-apa wes. Sekarang kita Oh, nggak bahas itu wes. Kita intinya mau mengambil uang santunan itu iya. aja. Hubungi Pak Huda ya, Mas Iya, Miss. Munawir. Iya, iya, iya. Nah, Ya. secepatnya mumpung hari Senin hari ini. Miss, Ya, Miss, siap, Miss, siap. saya kan punya keponakan di Arab Saudi. Itu juga tempat tinggalnya di Jeddah. Kalau saya misalnya minta tolong sama keponakan saya untuk menyelidiki itu boleh nggak, Miss? Nyelidiki apa, Say? Ya maksudnya itu masalah itu yang namanya Mas Toya itu gitu. Ya boleh dong. Kan itu hak kalian. Boleh ya, Miss? Boleh. Iya. Kan bukan curiga atau suudon. Untuk menarik kepercayaan Enggak. tidaknya. Boleh. Iya. Kayak Miss Yuni Itu kalian sebenarnya curiga gini. boleh. Karena orang itu kadang-kadang kalau pegang uang banyak itu nggak amanah, Mbak. Itu benar. Benar itu. Iya. Jadi nggak apa-apa. Soalnya gini, kalau saya tuh ada inisiatif dari semalam, saya mau ngomong sama Miss Yuni. Misalnya saya kan punya ponakan di sana. Dia juga kan suaminya juga pekerjaannya kan di luar juga gitu. Jadi kalau misalnya tanya itu bisa ketemuan sama yang namanya Mas Toya itu bagaimana, itu boleh apa enggak, Miss gitu. Jadi nanti setelah itu saya ngomong sama Miss apa ya, Miss ya. Loh, memang dari pihak Arab Saudi itu menanyakan ada nggak yang terdekat yang ada di Arab Saudi. Kalau bisa itu adiknya jenengan aja, Mbak, nggak apa-apa, Mbak. Nanti saya kirimkan namanya. Iya. Oh. Ya, adik ponakan saya kan ada gitu. Iya, jadi gini aja, nanti nomor IMO-nya atau apa, atau alamatnya di majikannya itu, nanti saya kirimkan ke pihak Saudi untuk sebagai yang menjadi kuasanya Rizky nanti. Oh, gitu ya. Berarti Iya. bisa ya. Pak Toya kan belum saya kuasakan. Jadi dari pihak Arab Saudi itu masih menanyakan siapa yang mau dikuasakan. Iya, saya juga izin sama Miss Yuni, soalnya takutnya saya ngubungi, saya kan belum izin sama Miss Yuni, soalnya saya kan masalahnya kan sudah bertemu sama Miss Yuni, sudah ngomong sama Miss Yuni, nanti saya nggak apa-apa. langkahnya itu. Oh, Siap. Sementara ya, Miss ya. Mas Huda aja ya. Oh ya, iya, ini kan iya. 50 real tersebut. Jadi di sana itu masih menunggu siapa yang akan dikuasakan. Nah, sementara Pak Toya itu belum saya kuasakan, malah menyuruh untuk berbicara ke Mas Nanang, tanya sama Mas Nanang orang Surabaya yang sudah pengalaman. Malah Mas Toya itu sudah mengirimkan identitasnya, dari paspor itu ada. Tapi kalau memang ponakan jenengan ada, masih mending ponakan jenengan, nanti nomornya, alamatnya, identitasnya, nanti saya kasihkan ke pihak Saudi Arabia yang menanyakan itu, Mbak. Maka dari itu langsung tanya Mas Huda aja. Karena mereka kan birokrasi. Ya, benar. Kalau Miss Yuni kan nggak tahu nih. Jadi mungkin Mas Munawir kalau ada posisi di situ, langsung tanyakan aja. Siap. Iya ya, Miss ya. Soalnya kalau Miss Yuni masalah birokrasi nggak paham. Miss Yuni cuma nempuk-nempuk nih kalian sama pemerintah itu aja. Iya. Siap, Miss. Siap, Oke, terima kasih. Cepat hubungi Mas Huda ya. Terima kasih. Oke, jadi sangat senang sekali ya. Bisa ada orang yang berguna cepat dan bermanfaat. Saya juga pasti ingin mendukung kalian semua apapun itu. Dan teman-teman, hari ini tuh sangat menguras energi saya totalitas. Saya nggak bisa ngomong apa-apa karena energinya tersedot lebih banyak ya. Jadi saya akan mengakhiri live saya. Biasanya saya berjam-jam, cuman karena energi saya negatif masuk terlalu banyak dan pikiran saya tidak pas.
Dan ingat, saya tidak ingin mempengaruhi hidup saya juga, karena tamunya berat-berat hari ini, betul Mbak Nina, betul. Berat-berat banget. Ini bukan masalah tentang sebuah kematian atau sebuah pergi, tapi ini tentang sebuah hati.